kaula taati Romo Kiai Haji Muhammad Dimyati Burhan, Romo Kiai Imam Bazar Jauhari, Romo Kiai Haji Imam Bahawi Burhan, Romo Kiai Muhammad Hamid Akil Basuni, dan juga seluruh keluarga pesantren Yasinat. Semoga seluruhnya diberi kesehatan agar bisa selalu membimbing kita, amin. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang sejarah pensyariatan puasa. Sejarah pensyariatan puasa. Niku judulnya. Di dalam hukum Islam itu memiliki sumber-sumber hukum atau masadirul hukmi atau dalil-dalil hukum. Lah, sumber-sumber hukum tersebut itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Saya ulangi nggih. Di dalam hukum Islam itu terdapat sumber-sumber hukum atau bahasa Arabnya adalah masadirul ahkam, atau dalam bahasa yang lain adalah al-adillah asyariyah atau dalil-dalil syar'i. Lah, sumber-sumber hukum itu ada 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat adalah qiyas. Oke. Di dalam Al-Quran terdapat dasar hukumnya yang diambil dari Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngoten nggih. Bener niku nggih. Nggih. Artine gampangane ngeten. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan, hai, jangan hai lagi nggih. Wahai orang yang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Di situ ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Okay. Jadi lafadz kutiba di situ mengapa kok tidak menggunakan kata farodho? Okay. Lapo gak nggih farodho? Padahal maknanya nggih sama-sama diwajibkan. Mengapa menggunakan kutiba? Karena kutiba itu memiliki waktu khusus, okay? Memiliki waktu khusus, yaitu puasa hanya di bulan Ramadan yang diwajibkan. Nah, ngoten. Okay? Lah di situ juga ada kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ya nanti saya jelaskan. Sallallahu alaihi. Itu adalah dari Al-Quran. Berikutnya juga dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Oke, niku nggih. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Nggih, niku ada sisi perintah berpuasa. Lek awake belajar biasa ning madrasah diniyah, perintah niku menunjukkan napa? Perintah menunjukkan kewajiban. Ngoten niku nggih. Perintah menunjukkan kewajiban. Al-amru yadullu 'alal wujub illa idza dalla dalil ala khilafihi. Ngoten nggih kira-kira. Nggih. Jadi perintah niku menunjukkan sebuah kewajiban. Jadi lek diperintah Mbah Yai pengasuh awake dhewe nggih. Ya wis kudu sami'na wa atokna, ora usah mikir liya-liyane nggih. Nah, berarti saya mikir liya-liyane. Aja sampai sami'na wa asoina,
Nggih. Mari nggih teko mburine gak dilakoni. Nah, niku parah niku. Terus berikutnya niku dari Al-Qur'an. Yang kedua niku dari As-Sunnah, nggih. Dari As-Sunnah. Di dalam As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wal haji was shaumi Ramadan." Okay. Jadi Islam itu dibangun atas 5 syahadat yang berupa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berikutnya adalah iqamis shalat atau mendirikan salat, berikutnya adalah menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Niku dari As-Sunnah. Terus berikutnya dari ijma, okay. Dari ijma. Ijma niku adalah kesepakatan ulama pada suatu masa tertentu atas suatu hukum. Niku nggih, niku ijma. Gampangane ngoten penake. Kesepakatan ulama atas suatu hukum tertentu pada masa tertentu. Okay. Di dalam ijma seluruh ulama niku sepakat mulai dulu sampai sekarang bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan puasa pada bulan Ramadan bagi setiap muslim, okay, yang memenuhi syarat. Lah, yang memenuhi syarat umat Nabi Muhammad yang memenuhi syarat untuk berpuasa itu sing piye kan ngoten, nggih. Teng Fathul Qorib niku disebutaken wasara itu napa ujubis syami pinten salah satun, nggih kan. Nah, tapi ana sing redaksi liya pinten arbaatun, nggih kan. Nomor setunggal napa al islamu wal buluhu terus wal aklu terus napa wal kudratu terus ini ku nggih wal kudratu alas saumi. Ulangi, yang pertama adalah al islamu, yang kedua adalah al buluhu balek, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah mampu, nggih, mampu berpuasa. Niku syarat wajib poso. Ulama juga sepakat bahwasanya bagi siapapun yang melanggar tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, maka dia dianggap melakukan kemaksiatan yang besar. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia menentang, dia keluar dari Islam. Di puasa ini tidak ada dasar hukumnya dari qiyas. Mengapa? Karena qiyas sendiri itu adalah sebuah penyamaan hukum yang tidak ada dalilnya, dilihat atas persamaan ilat. Ini qiyas. Okay. Terus berikutnya pensyariatan puasa. Niku nggih. Pensyariatan puasa itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi dan para sahabatnya itu diperintahkan untuk mengerjakan puasa selama 3 hari setiap bulan, selama 3 hari tiap bulan, dan puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Sebagaimana hadis Nabi, kana Rasulullah yasumu salasa ayyamin min kulli syahrin wa yasumu yauma Asyura. Jadi Rasul niku berpuasa 3 hari tiap bulan, dan beliau niku berpuasa pada hari napa Asyura. Lah ketika perintah puasa niku diturunkan, diwajibkan untuk umat Nabi dan juga Nabi sendiri, maka puasa-puasa sebelumnya itu berhukum sunnah. Puasa sebelumnya berhukum sunnah. Terus
puasa Ramadan ini disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban. Okay. Puasa Ramadan itu disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Saya ulangi, puasa Ramadan itu disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi ke Madinah. Kira-kira waktu itu adalah sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi mari diperintah menggok kiblatin itu atau ke Masjidil Aqsa nih Masjidil Haram, maka baru perintah puasa ini. Sejak itu sampai Kanjeng Nabi sedo niku Kanjeng Nabi niku pernah melakukan puasa sebanyak 9 kali. Berarti mulai tahun 2 Hijriah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 10 berarti itu adalah waktu-waktu Kanjeng Nabi pernah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ngoten niku rada ceritane. Ujul ceblok nggih. Berikutnya kita akan bahas dari ada lafaz tadi yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi puasa-puasa sebelum Nabi Muhammad itu ternyata pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabi Adam itu pernah melakukan puasa. Ketika Nabi Adam, ini banyak versi ya. Ketika Nabi Adam versi pertama itu ketika Nabi Adam masih ada di surga, ketika beliau telah selesai ditipu oleh iblis untuk memakan pohon khuldi, buah khuldi. Masuk pohonnya dimakan. Terus ada yang lain juga yang menjelaskan bahwasanya Nabi Adam itu juga melakukan puasa 3 hari tiap bulan. Jadi sepanjang tahun 3 hari ngoten. Terus ada yang menjelaskan lagi bahwasanya Nabi Adam itu puasa pada tanggal 10 Muharram sebagai ungkapan syukur Nabi Adam atas bertemunya dengan Siti Hawa di padang Arafah. Jadi bertemu dengan kekasihnya, okay, di Jabal Rahmah. Lek sing kula eling biyen insyaallah lek mboten kelintu nggih. Ketika ngaos teng pondok riyen niku Mbah Yai Jamal niku jelasaken. Dadi pas Nabi Adam niku diturunaken karo Siti Hawa niku ireng, nggih, awake ireng. Terus mari ngoten Nabi Adam niku poso. Niku lek mboten kelintu critane ngoten dugi Mbah Yai Jamal riyen ngoten. Dadi ireng terus maten niku poso. Poso dalam 3 hari tiap bulan sing biasanya disebut ayamul bid, nggih, poso tengah-tengah ngoten niku. Lah niku perlahan poso pertama rada putih titik. Poso kedua rada putih meneh, ketiga putih, balik seperti semula. Lah dhewe poso bolak-balik ya ora kira putih nggih. Nggih. Paling tambah ireng ngono ae. Lah awake dhewe niku kelasnya berbeda. Berikutnya pada masa Nabi Nuh itu juga melakukan puasa. Nabi Nuh melakukan puasa ketika berada di bahtera atau perahu yang dibuat untuk mengangkut para manusia, untuk menyelamatkan manusia dari banjir bandang. Jadi disebutaken kalih Ibnu Katsir niku bahwasanya Nabi Nuh niku puasa selama 1 tahun penuh. Ada yang mengatakan ngoten, kecuali hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Kecuali niku Nabi Nuh. Lah Nabi Ibrahim puasa. Nabi Ibrahim niku puasa ketika hari dilemparnya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud di perapian. Jadi ate dibong. Nah,
Jadi apine kuwi ketika Nabi Ibrahim poso niku tambah adem. Nggih. Tambah adem. Lawede poso nggih tambah sumuk niku. Nggih. Tambah ngelak kabeh mengke. Terus Nabi Musa niku berpuasa ketika berada di Gunung Tursina. Ya, ketika mendapatkan wahyu di sana selama 40 hari. Nabi Yusuf juga pernah melakukan puasa, yaitu ketika menjalani hukuman di penjara setelah difitnah karena mendekati Zulaiha. Jadi menjelaki Zulaiha. Jadi koyok-koyok kena takzir, okay. Kena takzir keamanan nih. Berikutnya Nabi Yunus niku juga berpuasa ketika berada di perut ikan paus atau ikan nun. Jadi ngoten niku Nabi Yunus berpuasa ketika di perut. Berikutnya Nabi Syu'aib itu juga berpuasa. Nabi Syu'aib niku berpuasa sampai masa tuanya. Niku karena nggih belione niku Nabi Syu'aib niku asli ahli poso, tukang tirakat nggih. Nah, jadi karena untuk pendekatan diri kepada Allah niku salah satu caranya adalah puasa. Berikutnya Nabi Ayub niku juga berpuasa ketika beliaunya niku napa Nabi Ayub niku sakit nggih. Ketika sakit bertahun-tahun awake napa niku gudiken. Awake napa gatel-gatel niku nggih. Awake sakit banyak niku. Lek sampean gudiken lek sampean nggih. Lek sampean gudiken nggih suntik mawon aja poso, poso tau berentek niku. Nah, jadi suntik mawon. Korengen barang ngoten niku. Apa meneh sing panu-panuan barang ngoten niku. Berikutnya Nabi Daud niku juga berpuasa. Diwehi nabi-nabi sadurunge awake dhewe ini, sadurunge awake dhewe napa nabi nggih. Sadurunge Nabi Muhammad maksudnya nggih. Niku Nabi Daud niku juga berpuasa. Niki keren niki puasa niki. 1 hari berpuasa, 1 hari buka, nggih. Jadi puasane puasa selang-seling. Nah, jadi puasa sekarang besok mboten, sekarang puasa besok mboten, dan seterusnya seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis yang berbunyi sum yauman wa aftir yauman fadzalika syamu Dawud alaihissalam wa huwa afdhalus syami. Jadi Nabi Dawud itu ngoten niku posone. Sedina poso sedina mboten. Nah niku adalah menurut versinya Nabi kita, niku adalah puasa terbaik. Okay. Puasa sunnah. Maksudnya ngoten, nggih, puasa terbaik. Afdalu, nggih. Terus lek puasa sing Nabi Daud seperti itu ya tidak diwajibkan pada kita. Kita cukup puasa Ramadan saja. Terus tidak hanya nabi-nabi saja ternyata. Siti Maryam itu juga berpuasa. Siti Maryam itu berpuasa disebutkan di dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim fakuli washrobi waqori aina fa imma tariyina minal basyari ahada fakuli ini nadzartu lirrahmani shaumang falan ukallimal yauma insiya. Jadi sinten Siti Maryam niku poso. Ya ora mangan ora ngombe. Tur ora napa? Ora ngomong, nggih, mboten ngomong. Dadi ngoten niku. Keren niki poso niki. Tapi lek ketika awake tiru-tiru niki mungkin tambah bingung ketika ngaji kitab ngoten. Ate maknane bismillah niku kangelan. Sok Nah, ngoten niku. Ini kan krana mboten angsal ngomong. Nah, dadi ngoten niku. Lah terus bagaimana ketika orang-orang itu tidak terima dengan keadaan Maryam? Terus Maryam itu mengatakan apa? Ya wis takok dhewe ning gone bayi, ning gone Isa niku wau, nggih. Nah, ternyata Nabi Isa niku mengatakan napa? Bahwasanya engkau itu bukan orang yang buruk. Nah, engkau bukan orang yang jahat. Nah, ibumu juga bukan seorang pezina. Nah, terus berikutnya sesungguhnya sinten niku Nabi Isa mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi.
Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nah niku nggih. Ternyata nabi-nabi sebelum kita juga berpuasa. Ternyata ketika saya cari-cari referensi lain ternyata di orang-orang ahli filsafat, nggih, ahli filsafat bukan Islam. Kalau filsafat Islam ya kados Syekh Ibnu Athaillah niku juga filsuf niku nggih. Nah, tapi kalau ini filsafat bukan Islam. Contoh Plato dan Socrates itu juga mengatakan bahwasanya obat jasmani dan rohani paling baik itu adalah puasa. Maka dari itu kalau ingin sehat berpuasa. Nah, jadi contoh ketika mau operasi itu juga berpuasa. Nah, begitu juga tidak hanya filsuf Plato dan Socrates saja. Kita lihat dalam gerak-gerik hewan. Hewan itu ternyata ada juga yang model berpuasa nggih, rodok poso. Contohnya kados ikan salmon. Ikan salmon itu ketika mau bermigrasi besar-besaran. Jadi ikan salmon itu dilahirkan di sungai tawar, agak dewasa dia pergi ke laut, samudra Atlantik atau samudra Arktik niku nggih. Nah, terus berikutnya nggih, samudra Pasifik sama samudra Atlantik. Terus berikutnya ikan salmon niku ketika sudah mau napa niku mau melahirkan, mau melahirkan anaknya, nah, niku kembali lagi ke sungai lagi. Lah ketika mau kembali itu mereka itu juga tidak makan beberapa hari agar tubuhnya kurus. Jadi perjalanan itu ben iso banter, gak ketinggalan liyane. Nah, ngoten-ngoten niku. Ternyata tidak hanya hewan, tumbuhan itu juga seperti itu. Tumbuhan itu kita lihat ketika musim kemarau, contoh seperti pohon jati. Pohon jati itu ketika kemarau kan menggugurkan daun. Itu salah satu contoh bentuk seperti halnya puasa. Jadi biar tidak banyak mengeluarkan oksigen, tidak agar jadi teng jati niku nggih. Ngandhape itu kan adalah cadangan airnya ada di bawahnya. Jadi cadangan air itu sampai batas waktu kemarau habis. Nah, jadi ngoten. Jadi ben gak entek. Nah, kesimpulannya adalah puasa kita itu puasa yang terbaik. Alasannya apa? Karena puasa kita itu lebih ringan. Lebih ringan di mana? Kalau puasa-puasa Nabi sebelum kita itu 3 hari tiap bulan. Kan luwih akeh berarti cara 3 dina tiap bulan itu luwih akeh. Terus berikutnya kalau Nabi Daud posone selang-seling niku tambah watah niku. Terus Siti Maryam posone barang niku enten poso mboten ngomongi lah niku tambah susah pindho niku. Nggih. Nah, berarti awake dhewe niku luwih penak posone. Cukup 30 dina. Nah, cukup 30 dina. Jadi niku bentuk keringanan pada puasa kita. Allah berfirman yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi golek sing enak-enak. Dadi kangge awake dhewe sing penak-penak. Terus di puasa kita itu juga disyariatkan sahur. Jadi puasa sebelum-sebelumnya itu ya belum disyariatkan sahur. Terus sebagaimana hadis yang berbunyi fasluma baina syamina wa syami ahlil kitabi aklatus sahari. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab itu adalah sahur. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal